Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat ya untuk selalu menambah ilmu dan menambah pengetahuan kita. Hari ini saya Tatik Susanti Rahayu akan menjelaskan atau memaparkan tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Di video sebelumnya sudah dijelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan. Ada yang generatif, ada yang vegetatif. Nah, sekarang giliran hewan. Setiap hewan itu memiliki kemampuan berkembang biak. Karena dengan berkembang biak, hewan seperti kita manusia dapat melestarikan jenisnya. Nah, penasaran bagaimana caranya? Nah, untuk perkembangbiakan secara generatif, itu adalah perkembangbiakan secara kawin. Terjadi pembuahan, yaitu peleburan sel kelamin jantan atau sperma dengan sel kelamin betina, ovum atau sel telur. Individu yang dihasilkan memiliki sifat perpaduan dari kedua induknya. Jadi seperti kalian memiliki sifat perpaduan dari ayah bunda kalian. Perkembangbiakan secara generatif ini terbagi menjadi 3. Ada ovipar atau bertelur, vivipar melahirkan, ovovivipar bertelur dan melahirkan. Nah, ini perkembangbiakan hewan secara generatif dengan ovipar atau bertelur. Ada berbagai jenis ikan serangga, katak, dan berbagai jenis burung atau unggas. Termasuk ayam unggas. Ovipar atau bertelur, sel telur yang dihasilkan oleh hewan betina akan dibuahi oleh sperma yang dihasilkan oleh hewan jantan. Proses pembuahan ovum oleh sperma dibedakan menjadi 2, yaitu pembuahan internal, yang artinya pembuahan terjadi pada tubuh induk betina. Jadi di dalam tubuh Contohnya pada ayam dan bebek. Pembuahan eksternal, pembuahan terjadi di luar tubuh induk betina. Contohnya pada ikan dan katak. Ini ciri-cirinya hewan ovipar. Dia tidak memiliki daun telinga. Pernah lihat ayam punya daun telinga? Tidak ya. Kemudian umumnya mengerami telurnya hingga menetas dan tidak menyusui anaknya. Ini sistem reproduksi dari hewan ovipar. Ada jantan, ada betina. Contoh hewan ovipar yang bertelurnya atau pembuahannya secara eksternal adalah katak. Ini katak jantan bertubuh lebih kecil berada di atas katak betina untuk merangsang katak betina bertelur. Telur yang dikeluarkan bisa mencapai 20.000 butir. Wow, banyak ya. Katak jantan mengeluarkan sperma dan membuahi telur katak betina. Lalu, katak melindungi telur yang telah dibuahi dengan berbagai cara. Misalnya, dilekatkan di punggung, diletakkan di atas tumbuhan atau tanah, dan dibawa pada kantong suaranya. Lalu, telur menetas menjadi berudu. Setelah berudu, katak berekor, lalu menjadi katak dewasa. Selanjutnya, pada perkembangbiakan secara generatif ada vivipar atau melahirkan dan ovovivipar. Nanti akan kita bahas di yang agak terakhir Vivipar ini jenis mamalia. Ciri hewan vivipar atau melahirkan itu memiliki daun telinga, memiliki kelenjar susu, dan tubuhnya tertutup rambut. Itu untuk vivipar.
hewan yang melahirkan bangsa mamalia. Jadi ada betina, ada jantan juga. Betina menghasilkan sel telur, jantan menghasilkan sperma. Sel telur dibuahi oleh sperma hewan jantan, terbentuk zigot atau calon bayi, kemudian berubah menjadi embrio dan berkembang di dalam rahim. Jadi hampir sama seperti manusia ya. Zigot memperoleh makanan langsung dari induk betina melalui plasenta. Masa pertumbuhan zigot dalam rahim induk betina disebut masa bunting atau kehamilan ya, kalau kita biasa menyebutnya. Setelah lahir, bayi mamalia disusui induknya. Ya, sama persis dengan ibu kalian yang menyusui kalian saat masih bayi. Ini sistem reproduksi dari hewan vivipar. Ya, contoh hewan vivipar. Ada ikan apa ini? Ya, ikan paus. Masa kehamilan 9 sampai 10 bulan. Embrio di dalam rahim memperoleh makanan dari tubuh induknya melalui tali plasenta. Paus menyusui anaknya selama 7 sampai 12 bulan. Ya, hampir sama semuanya dengan manusia, hanya perbedaan di menyusui anaknya. Ya, kalau manusia sampai 24 bulan. Contoh hewan vivipar, selain paus ada kanguru. Bayi kanguru disebut joey. Bayi kanguru tinggal di dalam kantong perut induknya selama 6 bulan. Bayi kanguru juga minum susu induknya. Itu tadi vivipar ya. Kita lanjut ke ovovivipar. Jadi ada loh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Ya. Nah, ini embrio tumbuh menjadi janin. Janin dilahirkan dari induk betina. Perbedaan hewan ovovivipar dengan vivipar adalah sumber makanan embrio. Pada hewan ovovivipar, cadangan makanan berasal dari telur. Sedangkan pada hewan vivipar, makanan berasal dari induk betina. Contoh hewan ovovivipar adalah ular boa, kadal, cucut pasir. Ya. Jadi, tadi sebelum jadi embrio, pembuahan terjadi dalam tubuh hewan betina. Setelah pembuahan terbentuklah telur, zigot tumbuh menjadi embrio di dalam telur tersebut. Makanan zigot adalah cadangan makanan di dalam telur, ya. Lalu embrio tumbuh menjadi janin, janin dilahirkan dari induk betina. Ya, ini contoh hewan ovovivipar. Ada kadal, ada ular boa. Beberapa jenis ular tidak selamanya melahirkan anaknya. Kadang-kadang pada saat mengeluarkan anak-anaknya, masih ada anak ular yang terbungkus cangkang telurnya. Nah, itulah mengapa ular termasuk kategori bertelur sekaligus beranak atau ovovivipar. Nah, ini ringkasan di pembelajaran hari ini ya. Perkembangbiakan hewan, ada ovipar, bertelur, ya, ada kura-kura, ikan, ayam, burung, ya. Berbagai jenis ikan, berbagai jenis unggas atau burung. Vivipar, hewan yang melahirkan, ada mamalia ya. Segala jenis mamalia, ada kucing, ada sapi, ada lumba-lumba. Kemudian ovovivipar tadi ada ular, kadal, dan platypus. Nah, ini Bu rangkumkan kembali perbedaan bertelur dan melahirkan. Bertelur, jelas langsung mengeluarkan telur. Melahirkan, mengandung dulu. Jadi nggak langsung jebrot, tak ada anaknya gitu ya. Apa itu jebrot? Keluar begitu saja. Mengandung anaknya dalam rahim. Ya, janin tumbuh di dalam telur. Kali ini janin tumbuh di dalam rahim. Cadangan makanan janin dari telur, yang ini langsung dari induknya melalui plasenta. Seperti janin bayi ya. Individu baru muncul dari dalam telur setelah telur menetas.
Kalau ini yang melahirkan, individu dikeluarkan atau dilahirkan dari rahim atau tubuh induknya. Kemudian tidak memiliki daun telinga, ini ada daun telinga. Tidak memiliki bulu atau rambut, yang ini ada bulu atau rambut. Tidak memiliki kelenjar susu, ini memiliki kelenjar susu. Tidak menyusui anaknya, dan yang vivipar menyusui anaknya. Kalau tidak percaya, yang punya piaraan ayam, coba kalian lihat. Ada tidak kelenjar susu di ayam? Ya. Nah, agar lebih memahami, disiapkan buku tema dan bupenanya ya. Buku tema 1, masih kita sekarang masuk ke sub tema 2, hewan sahabatku, di halaman 64. Di sana kalian akan melihat beberapa gambar hewan, ya, kalian amati. Kemudian kalian masukkan ke diagram yang mana yang beranak, yang mana yang bertelur, mana beranak dan bertelur. Lalu buka juga Bupena 6A. Ayo berlatih halaman 28 sampai dengan 29 ya. Jadi di halaman 28 nanti ada nama-nama hewan banyak ya, sampai 30 itu. Lalu kamu masukkan ke dalam tabel sesuai dengan cara berkembang biaknya ya. Dan jangan lupa disebutkan juga ciri-ciri hewan yang ovipar, vivipar, ovovivipar. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini ya tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Tetap semangat. Kelas 6B, semangat berjuang, lulus dengan gemilang.